Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Sonita Hosyati, kemudian ada Mbak Novita sama Trisna Dwi Valentio. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi pertama, yaitu intimasi. Erikson mendeskripsikan intimasi sebagai kemampuan untuk dekat dengan orang lain seperti sebagai kekasih, teman, atau anggota masyarakat. Menurutnya, kemampuan untuk berkomunikasi seseorang juga berperan penting di dalam menjalin dan meningkatkan intimasi di dalam menjalani hubungan romantis. Intimasi mengacu pada perasaan yang hangat, dekat, dan terikat, baik secara fisik maupun emosional, yang diekspresikan secara verbal maupun non-verbal, saling berbagi perasaan, memberi dan menerima, merasa dapat mengerti dan dimengerti, saling memelihara hubungan. Namun, intimasi juga masih memberikan ruang kepada masing-masing individu untuk berkembang. Pada materi ini kita akan membahas 7 hal. Yang pertama, penerimaan diri, yang kedua, membangun hubungan, yang ketiga, perhatian, yang keempat, kasih sayang, yang kelima, hubungan romantis, yang keenam, intimasi dalam suatu hubungan, yang ketujuh, passion. Yang pertama, penerimaan diri. Chaplin mengemukakan bahwa penerimaan diri adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas dan bakat sendiri, serta pengetahuan akan keterbatasan sendiri. Penerimaan diri ini mengandalkan adanya kemampuan diri dalam psikologi seseorang yang menunjukkan kualitas diri seseorang. Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, mampu dan mau menerima keadaan diri, sehingga mampu memandang masa depan yang lebih baik. Penerimaan diri melibatkan pemahaman diri, kesadaran yang realistis akan diri, serta memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri seseorang. Ciri-ciri penerimaan diri yang pertama ada menerima diri sendiri apa adanya, di mana seseorang yang memahami dirinya dapat ditandai dengan perasaan tulus, nyata, dan jujur dalam menilai diri sendiri. Dalam hal ini, individu tidak hanya mengenal dirinya, tapi lebih dari itu, ia juga harus menyadari segala kenyataan yang ada pada dirinya. Seseorang yang dapat menerima dirinya apa adanya akan dapat lebih menghargai dirinya sendiri dan mampu untuk menerima orang lain dan tidak menuntut orang lain untuk menyamainya. Kemudian yang kedua adalah tidak menolak dirinya sendiri apabila memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak menolak diri berarti suatu sikap menerima kenyataan diri, tidak menyesali apa yang menjadi kekurangan, tidak mencoba membandingkan, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang terkadang membuat seseorang mengalami penolakan terhadap diri adalah adanya ekspektasi lebih dari adanya pembanding diri dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa untuk mencintai diri sendiri, maka seseorang tidak harus dicintai oleh orang lain. Mencintai diri sendiri dengan menerima segala kekurangan yang ada pada diri, memaafkan kesalahan yang telah diperbuat, dan menghargai setiap pencapaian adalah sebuah kekuatan besar seseorang untuk membangun diri dan berarti memiliki penghormatan tertinggi bagi dirinya, sehingga itu akan lebih dari cukup baginya tanpa perlu memperhatikan bagaimana orang lain terhadapnya. Yang terakhir, untuk merasa berharga, maka seseorang tidak perlu merasa benar-benar sempurna. Individu dengan konsep diri yang stabil akan dapat melihat dirinya secara konstan. Konsep diri yang tidak stabil membuat seseorang yang pada waktu tertentu memandang dirinya positif, di lain waktu memandang dirinya negatif, akan gagal mendapatkan gambaran diri yang jelas. Memandang diri positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses pikiran, kata, gambaran yang konstruktif. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesuksesan dalam situasi dan tindakan. Erikson percaya bahwa penerimaan diri yang positif adalah suatu persyaratan untuk suatu hubungan yang memuaskan. Dengan perasaan positif, individu yang dapat menerima diri dapat menjadi pondasi untuk menjalin intimasi di dalam sebuah hubungan. Yang materi selanjutnya adalah membangun hubungan. Human relation mendasari interaksi dan komunikasi antar manusia. Human relation bermula dari adanya kebutuhan seseorang untuk berafiliasi. Biasa disebut juga dengan need of affiliation.
yang mana setiap manusia berharap mampu berhubungan dengan sesama manusia lainnya secara bersahabat dan kooperatif. Faktor yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan adalah yang pertama kedekatan. Semakin dekat jarak geografis seseorang, semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk sering bertemu. Selanjutnya, pertemuan tersebut akan menghadirkan penilaian positif satu sama lain sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. Kita cenderung menyukai orang yang wajahnya biasa kita kenali dibanding dengan orang yang wajahnya tidak kita kenal. Kemudian yang kedua adalah daya tarik fisik. Sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menampilkan ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, mudah beradaptasi, lebih menarik daripada orang yang tidak memilikinya. Jadi kita cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki karakteristik yang lebih positif. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Ketika kita menyukai orang, kita ingin mereka memiliki sikap yang sama dengan kita. Hal ini agar seluruh aspek kognitif konsisten. Kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita. Ketika orang lain memberi konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya. Kita akan merasa seseorang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat membantu kita menyelesaikan masalah, memberikan nasihat, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang yang memiliki kemampuan lebih disukai daripada sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah kesukaan secara timbal balik. Faktor lain yang mempengaruhi ketertarikan kita kepada orang lain adalah bagaimana orang tersebut menyukai kita. Kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang tidak menyukai kita. Dengan kata lain, kita memberikan kembali perasaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Karena pada dasarnya, ketika kita disukai orang lain, hal tersebut dapat meningkatkan harga diri kita, membuat kita merasa lebih bernilai dan akhirnya mendapatkan positive reinforcement. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam membangun suatu hubungan adalah rasa percaya dan sifat terbuka. Kepercayaan adalah perasaan bahwa tidak ada bahaya dari orang lain dalam suatu hubungan. Kepercayaan berkaitan dengan prediksi, artinya ketika kita dapat memprediksi seseorang tidak akan mengkhianati dan dapat bekerjasama dengan baik, maka kepercayaan itu lebih besar. Sifat terbuka amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan hubungan interpersonal yang efektif. Sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal kedua belah pihak yang menjalin hubungan. Materi selanjutnya yaitu perhatian atau love tension. Menurut psikologi Zygmunt menyatakan perhatian yaitu seorang mengalami keadaan di mana memiliki perasaan terhadap orang lain, lalu ia akan menghabiskan waktu dan pikiran untuk orang tersebut. Ini mungkin lebih ke sikap atau perkataan dan lain-lainnya, perbuatannya. Yaitu dampak dari kekurangan perhatian. Untuk dampak dari kekurangan perhatian tersebut yaitu akan timbul kurang rasa percaya diri dalam seseorang, resiko gangguan mental, perkembangan kognitif dan otak kurang optimal, terjebak dalam hubungan dengan orang lain yang kurang baik, mengganggu kesehatan fisik, depresi. Lalu selanjutnya itu adalah kasih sayang atau love affection. Ilmuwan menyatakan meyakini bahwa kasih sayang menjelaskan bahwa kisah cinta yang didasari dengan perasaan dan tingkah laku saling menghormati, keterikatan, kepercayaan, menghargai, dan cinta antara satu dan lainnya. Pengertian lainnya yaitu menurut biopsikologi, definisi kasih sayang seringkali diartikan sebagai suatu perasaan yang diberikan dan diterima oleh seseorang dalam konteks hubungan dengan cinta. Namun hal ini tidak bisa diartikan secara mutlak. Pasalnya, suatu bentuk emosi bukanlah sesuatu yang dapat diberikan ataupun diterima. Emosi adalah sesuatu yang secara sederhana dirasakan, layaknya rasa marah ataupun rasa bahagia, karena kasih sayang tidak secara mutlak didefinisikan sebagai suatu bentuk emosi.
melainkan perasaan yang diberikan oleh satu orang ke seseorang atau suatu lainnya. Yaitu dampak dari kurangnya kasih sayang di dalam keluarga. Pertama yaitu rasa percaya diri rendah. Rasa percaya diri dalam diri anak kurang karena apresiasi dari orang terdekat seperti orang tua, merasa bahwa anak tidak layak dan tidak cukup baik untuk di lingkungan terdekatnya. Yang kedua yaitu rasa diterlantarkan. Kebanyakan rasa ini muncul ketika ada orang dekat saat dewasa seperti sahabat dan lain-lainnya muncul, rasa takut ditinggalkan akan muncul seperti perlakuan orang tua kepadanya. Mungkin ini lebih ke sikap posesif terhadap rekan, sahabat, dan pasangannya nanti ketika dewasa. Yang ketiga yaitu memiliki masalah kedekatan dengan orang lain. Anak menjadi sosok yang posesif, curiga, atau akan susah dekat dengan orang lain. Berikutnya cara mewujudkan kasih sayang. Yang pertama yaitu berikan waktu luang kepada keluarga. Yang kedua, usahakan menjalin komunikasi yang baik. Ketiga, bersikaplah jujur. Keempat, kenali sifat dan perilaku setiap anggota keluarga. Yang kelima, ungkapkan perasaan dengan tulus dan wajar. Yang keenam, jangan bersikap pelit. Artinya yaitu pelit sikap untuk saling berbagi sikap dan ilmunya. Selanjutnya nomor 7 yaitu berusaha mengenali emosi dan amarah. Untuk yang ke-8, jika ada masalah selesaikanlah dengan secepatnya. Yang ke-9, setia kepada keluarga. Yang ke-10, jangan mendominasi, lalu berikan perhatian lebih, menghormati privasi setiap anggota keluarga, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu teori cinta Steinberg, The Triangular Theory of Love. Teori cinta menurut Steinberg, bicara tentang teori cinta ada beberapa ilmuwan psikolog yang memberikan penjelasan, di antara Baron and Brell. Pada tahun 2000, mereka menyatakan pandangan tentang cinta dianggap sebagai kombinasi segala yang dirasakan seseorang, pengenalan dan aktivitas pada hubungan intim. Sedangkan untuk Steinberg mengklarifikasi teori cinta dengan membagikan menjadi 3 komponen, yaitu kedekatan, hasrat, dan komitmen. Ia merangkum dalam sebuah gambar berbentuk segitiga yang dikenal dengan segitiga cinta Steinberg. Oleh Steinberg, cinta juga didefinisi sebagai sebuah cerita kehidupan yang ditulis seseorang di mana peristiwa tersebut berisi tentang karakter pribadi, minat, dan perasaan. Dalam koneksinya kepada orang lain, Steinberg menilai cerita-cerita yang dilukiskan oleh setiap orang akan menjadi dasar seseorang dalam membuat keputusan dalam sebuah hubungan. Berikut di slide ini akan ada gambar segitiga teori dari Steinberg, yaitu yang paling atas ada keintiman, yang nomor 2 dari bawah ada gairah dan komitmen. Nah, di antara masing-masing, di antara gairah dan keintiman ada namanya cinta atau romantis. Di antara gairah dan komitmen, di paling bawah ada yang namanya cinta bodoh. Dan selanjutnya yang keintiman dan komitmen, di situ ada cinta persahabatan. Dari ketiga teori tersebut, ada yang namanya di tengah-tengah itu cinta sempurna. Romantic love atau cinta yang romantis. Hubungan ini hanya didominasi oleh hasrat dan kedekatan tanpa adanya komitmen. Contohnya cinta lokasi antara dua individu yang biasanya saja berakhir ketika keduanya sudah tidak pada lokasi atau lingkungan bersama. Materi selanjutnya, intimidasi dalam suatu hubungan, yaitu menciptakan keharmonisan, mengembangkan pertumbuhan fisik dan psikologis serta sosial setiap anggota. Menurut Edwater dalam Yeshi Line 2011, intimasi merupakan kedekatan dengan orang lain yang ditandai dengan adanya saling berbagi pikiran dan perasaan yang terdalam.
Faktor-faktor yang mempengaruhi intimasi ada 4 faktor, yaitu adanya kesamaan minat dan kebiasaan-kebiasaan pola pikir terhadap suatu objek. 2. Adanya ketertarikan secara fisik di antara 2 orang atau lebih. 3. Adanya status sosial dan ekonomi yang tidak jauh berbeda. 4. Adanya rasa untuk memiliki pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Intimasi suatu hubungan mempunyai komponen, yaitu 1. Memahami, 2. Berbagi, 3. Kepercayaan, 4. Komitmen, 5. Kejujuran, 6. Empati, 7. Kelembutan. Terus materi selanjutnya, passion. Passion adalah sebuah keinginan yang begitu mendalam dari dalam lubuk hati yang dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun beban, walaupun ia tidak mendapatkan materi sebagai upah. Menurut Merriam, passion adalah perasaan antusiasme atau kegembiraan yang kuat akan suatu tentang melakukan sesuatu. Jenis-jenis passion yaitu passion for knowledge, terus passion for business, passion for service, passion for people. Passion for knowledge yaitu pengetahuan menjadi poin utama, karena pengetahuan merupakan kunci dalam menguasai sebuah bidang yang akan digeluti. Kedua, passion for business yaitu seseorang dapat memberikan dampak yang lebih besar dari segi ekonomi untuk orang lain setiap membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. 3. Passion service yaitu lebih peka dan memberikan perhatian antar sesama. Keempat, passion for people. Passion for people juga menjadi salah satu hal yang tidak boleh kalah penting dimiliki bagi seorang, karena hal ini dapat membentuk diri kita untuk lebih baik lagi menjaga hubungan antar sesama manusia.